Semoga mitos fakta ini berguna buat kalian. Dan sekali lagi disclaimer, info saya bukan satu-satunya valid. Kalian pastikan tetap kritis dan belajar lagi dari sumber-sumber yang lain di Google. Rajin membaca. Long life learning, bosku. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Peng Peng Peng, dan di konten kali ini kita akan menjawab mitos dan fakta kesehatan. Oke, nomor 1. Pertanyaan nomor 1 nih Pak, dari netizen. Gula aren itu lebih sehat daripada gula putih. Kalau disebut sehat apa enggak, aku jujur belum baca datanya dan perbandingan statistiknya di jurnal. Tapi pada dasarnya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, ya. Gula aren atau gula pasir yang murni ya, bukannya udah dicampur-campur jadi kristal putih. Dua gula itu berguna untuk sebagai sumber energi cepat kalau Anda melakukan aktivitas fisik yang berat. Aktivitas fisik yang berat dalam artian ini apa? Contohnya kayak olahraga, terus olahraga jarak jauh, kuli bangunan gitu. Jadi memang betul kita harus mengurangi gula, tapi di satu sisi penggunaan gula sebagai sumber energi cepat untuk kegiatan berat itu memang bisa dilakuin dan banyak atlet dan orang melakukan itu. So, apakah gula aren lebih baik dari gula pasir putih? Jawabannya belum bisa dipastikan karena kita harus membaca penelitian lebih jauh. Tapi segala sesuatu yang berlebihan, apalagi kalau kalian mager, itu nggak bagus. Jadi kalau kalian rutin minum gula, tapi aktivitas fisik kalian terbatas, itu nggak bagus. Apalagi kalau kalian nggak pernah olahraga. Next. Next nih Pak, pertanyaan kedua. Dead hang itu bisa mengadakan skoliosis. Jawaban paling simpelnya adalah skoliosis adalah sebuah kelainan atau penyakit pada tulang belakang sehingga dia tidak lurus atau miring. Dan saya termasuk penderita skoliosis. Istri saya juga penderita skoliosis. Dan banyak pegawai kantor saya tuh skoliosis. Rata-rata karena habit dari muda, salah tidur, tidurnya miring, kasurnya keras. Ya namanya bukti skoliosis, bukti saya pekerja keras adalah saya skoliosis. Artinya pas tidur dulu kasurnya keras. Nggak kayak sekarang, kasurnya enak, mahal. Nah, skoliosis itu ada derajatnya, ada 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Dan skoliosis itu tidak bisa sembuh dengan olahraga. Ya, skoliosis hanya bisa sembuh dengan habit yang dilakukan sama berulang kali. Jika skoliosis tersebut sudah parah, harus dibawa SPOT untuk dilakukan tindakan. Nah, olahraga hanya membantu mengurangi dampak buruknya. Maksudnya seperti apa? Ketika tulangmu miring, dan ketika kamu olahraga, maka kamu akan membantu menguatkan kompon muscle di bagian punggung. Sehingga otot di bagian punggung ini akan membantu kompensasi gerakan punggungmu sehingga paling tidak simetris. Tetapi akibatnya akan terjadi asimetrisitas pada ototnya. Jadi secara bentuk jadi sejajar, tapi sebenarnya yang kompensasi adalah ototnya. Misal otot kiri jadi lebih besar dari kanan atau otot kanan lebih besar dari kiri. Contoh, saya itu miring kanan, maka otot punggung kiri saya justru lebih besar karena dia mengkompensasi karena miringnya saya ke kanan. Paham ya maksudnya? Jadi dibilang pull up, dead hang, dan olahraga punggung itu tidak menyembuhkan skoliosis, tapi hanya mengkompensasi. Dan skoliosis kalau sudah parah lebih dari 20 derajat, ya miringnya lebih dari 20 derajat, harus dilakukan tindakan oleh dokter SPOT, subspesialis spine. Itu kalau dari saya. Dan ini buat kalian yang suka bawa pakai tote bag, jangan berat-berat makanya. Next nih Pak, pertanyaan ketiga nih, yang paling banyak ditanyain. Cuci muka saat kondisi panas dan keringetan itu bisa bikin jerawatan dan bikin panuan. Nah, ini hoax. Hoax. Panu itu karena jamur. Dan jerawat itu akibat penumpukan sel kulit mati di bagian wajah yang tidak dirawat dengan baik sehingga muncul bakteri dan terjadi peradangan yang akhirnya menyebabkan jerawat atau akne. Nah, terutama untuk kalian cowok, ya cowok, saya bilang cowok yang beraktivitas banyak di luar, dari motoran, terus apalah motoran, olahraga di luar, lari di luar, MRT, KRL, mobil, even di mobil karena kena AC kulitnya jadi kering, itu kalian harus rutin mencuci dan membasuh wajah. Terutama di daerah yang polusinya tinggi, sebut saja kayak Jakarta, Tangerang, Karawang, Cikarang, dan Surabaya, itu sudah daerahnya dataran rendah, panas, suhu sekitar panas, humid, dan polusi. Ya, polusi ini itu tidak bisa kehirup di paru dan dia juga debu dan polusinya itu nempel di wajah. Jadi setelah kalian selesai beraktivitas di jalanan,
sebisa mungkin kalian membasuh wajah kalian secara detail menggunakan paling tidak facial wash. Atau kalau kalian sudah pengen lebih detail lagi, kalian menggunakan facial cleanser, menggunakan kapas. Kalau kalian nggak percaya, coba setelah kalian nonton video ini, terutama yang kalian 7 jam beraktivitas di luar, di daerah Jakarta, dan lewat daerah Tanjung Priok, Cawang, Cililitan, terus Cikini, ya, terus habis itu daerah Cilincing, daerah Gunung Sahari, ya, Mangga Besar, ya, Harmoni, Ben Hill, Gatsu, kalian coba lap pakai kapas, ireng tuh. Nah, itu kalau tidak dibersihkan, numpul akan mengakibatkan kerusakan sel kulit. Nih, akibat paling seringnya. Kalian cek ya, ini kayak saya dulu pas sepedaan jarak jauh, nggak bawa sabun cuci muka. Ya, nih, di sini ada flek hitam kan? Nih. Ya, ada flek hitam kan di kanan kiri. Itu akibat kena sinar matahari dan polusi yang numpuk, jadinya sel kulit mati di sini jadi flek. Dan itu hilangnya hanya bisa ke nom klinik pakai laser. Dan laser itu sakit, coy. Nah, kalau dari saya membawanya itu adalah Bromen. Ini contoh facial wash yang saya pakai. Ya, placement dikit-dikit dong, bosku. Biar saya edukasi ya, boncos terus. Thank you, Bromen, ya, bosku. Ya, cowok-cowok nggak pakai Bromen, tolonglah ya. Dibantulah saya tipis-tipis. Kemarin kan AC kan, ya. Video ini harus tayang setelah AC ya. Ya, terus tipis-tipis lah. Terus sekarang ya saya dibantulah tipis-tipis ya kawan-kawan. Biar saya edukasi bayar gaji Daniel, Hakim, dan Dori itu nggak boncos. Jadi yang protes dari kemarin, editor ini, karena kita boncos. Edukasi itu adalah konten yang paling disukai publik, tapi nggak ngasilin uang. Tapi tolonglah, thank you Bremen ya, basuh muka. Tapi yang basuh muka itu beneran ya, beneran. Harus dilakuin cowok paling nggak 2 kali sehari, yaitu pagi dan setelah beraktivitas. Ganteng itu genetik, tapi muka bersih itu keharusan. Mantap, Cuk. Next nih Pak, pertanyaan keempat. Bau badan itu karena turunan. Ini pertanyaan mitos. Bau badan itu dikarenakan adanya penumpukan bakteri pada tubuh kalian. Dan bau badan juga bisa ini kucing tetangga pengen ngawini kucingku jadi maklumi. Dan bau badan itu merupakan salah satu ciri khas bahwa tubuh kalian ada kelainan metabolik. Kayak diabetes, kolesterol tinggi, itu ada bau badan yang khas. Nah, tapi kalau bau badek, bau busuk, dan amis, itu artinya keringat kalian itu bercampur dengan bakteri, terutama di leher dan daki kalian. Jadinya baunya kecut, apek, asem, ya, nggak enak. Mambu, MK, mambu. Jadi tolonglah, ya, buat kalian yang bau badan, mandinya yang bersih. Mandinya tuh yang bersih dan proper. Penggunaan parfum untuk menghilangkan bau badan itu hanya menyamarkan. Ya, menyamarkan. Kalau bau badan kalian itu terus-terusan, bahkan dengan mandi aja nggak hilang, tolong bawa ke dokter. Ke dokter, kawan. Biar dikasih obat. Biar teman kalian tidak terganggu. Dan orang bau badan, itu kalau ditegur, memang akan selalu menyangkal. Aku nggak bau kok. Ya iya, tapi orang lain sekitarmu yang membau awakmu, kui mambu enak. Itu adalah kelainan metabolik. Diatasi, kawan-kawan. Oh, next. Pertanyaan kelima nih Pak. Kangkung itu penyebab utama dari asam urat. Bukan kangkung, ya. Asam urat itu adalah penumpukan zat ya di dalam tubuh. Kalau numpuknya di ginjal jadi kristal asam urat. Kalau numpuknya di sendi jadi gout, artritis. Ya, itu zat-zat yang dipecah dari sebuah hal namanya protein. Nah, kalau misalkan ginjal kalian itu udah kinerjanya nggak bagus, maka akan terjadi penumpukan asam urat ya di beberapa organ tubuh kalian. Kalau organ hati, ginjal, empedu, dan sistematika tubuh kalian sudah nggak bagus, maka ini wajar banget kalau terjadi di orang tua ya. Tapi kalau penumpukan asam urat terjadi di anak muda, itu karena kalian makan makanan secara serampangan, tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang proper, sehingga terjadi penumpukan asam urat di dalam tubuh. Awal mulanya asam urat kalau di dalam darah toh itu bisa dikurangi. Tapi kalau sudah menumpuk menjadi kristal dan sudah menumpuk di jempol, itu akan menyebabkan nyeri yang sangat hebat di pagi hari. Jadi tolong kontrol kadar asam urat kalian.
Usahakan check up setahun tuh sekali di puskesmas. Kalau cowok normalnya 6 sampai 7, 7 sampai 8. Ya, maksimalnya segitu. Saya 4. Next. Contohnya sakit asam urat tuh teman saya yang lari, Pak Denny. Coba kasih dia kacang tanah sama daging-dagingan. Besoknya dia langsung sekarat, bengkak jempolnya. Next. Next nih Pak, pertanyaan ke-6. Orang dewasa umur 30 tahun ke atas masih bisa kena cacingan? Bisa. Itu fakta. Cacingan itu bisa terjadi di siapapun yang hidupnya, higienitasnya jorok. Terutama yang kontak dengan daging mentah, ya, dan tanah. Contoh, apakah dari kalian yang nonton ini ada yang suka makan ikan mentah? Pastikan orang yang mengolah ikan mentah atau restoran yang mengolah ikan mentah kalian itu sudah proper dan terpercaya. Karena ada beberapa larva cacing yang hidup di ikan-ikanan mentah. Dan setelah dimakan, larva tersebut masuk ke dalam tubuh manusia dan dia beranak pinak di belakang mata dan di usus dan di pembuluh darah. Dan ada juga cacing tambang, cacing hati yang dia suka di bagian organ dalam sapi dan babi. Terutama kalian yang suka makan sapi, jeroan, dan babi yang tidak matang, itu kalian juga bisa tertular cacing tersebut. Atau kalian suka mengurus kucing dan anjing, terus kalian ngurus tai kucing dan anjing tanpa cuci tangan. Dan kalian langsung makan nasi rames setelah megang tai kucing. Itu kalian juga bisa menelurkan larva cacing dari feses ke mulut. Itu kalau dari saya. Jadi bisa, terutama buat kalian yang organ daya tahan tubuhnya kurang. Apakah gejala cacingan? Kalian bisa Google, tapi saya harapkan kalian Google ketika kalian tidak makan. Karena muntah, rentan. Next. Next nih Pak, pertanyaan ke-7. Terakhir ya. Sering donor darah malah bisa bikin berat badan bertambah. Berat badan bertambah itu bukan ada hubungannya dengan donor darah, Mas. Donor darah ini bagus karena kalian bisa membantu bocor. Karena kalian bisa membantu teman-teman sekalian yang kritis dan kehilangan darah. Seperti kita tahu, ketika ada kejadian operasi yang membutuhkan transfusi darah, dan ketika ada kecelakaan yang membutuhkan transfusi darah, itu kita memakai suplai darah dari bank darah PMI. Dari mana mereka dapat? Dari kalian yang donor darah. Donor darah itu bermanfaat banyak dan banyak syaratnya. Darahnya bagus, tidak mengandung penyakit-penyakit infeksius yang ditularkan lewat darah. Ya. Dan berikutnya, donor darah itu menyebabkan naik berat badan. Tidak. Itu karena akibatnya setelah donor darah kalian makan nasi padang 3 tikul. Nah, itu bisa. Jadi jangan salahin donor darahnya. Dan mitos fakta yang kita harus lakuin adalah, apakah orang bertato bisa langsung donor darah? Jawabannya tidak bisa langsung. Orang yang bertato seperti saya untuk donor darah harus dicek terlebih dahulu apakah darahnya bebas penyakit infeksius atau tidak ketika pre-screening, dan itu bisa dilakukan di PMI manapun. Ketika dia sudah bebas dari penyakit infeksius yang menular lewat darah, artinya dia dipastikan aman dan dicek tatonya terakhir berapa lama. Kalau tatonya masih dalam jangka 6 bulan sampai 12 bulan, itu biasanya dipending. Karena tintanya itu bisa menimbulkan reaksi imun di dalam tubuh. Ketika tatonya sudah lama dan tidak ada penyakit infeksius, kamu bisa donor darah di tempat terdekat. Kalau merokok Pak? Sama aja. Kalau misalkan merokok kan darahnya kalau ada. Jadi gini, ketika kita donor darah, kita tuh akan selalu dicek pre-screening di awal. Nah, kalau misal rokok, itu nanti yang naik biasanya adalah beberapa antibodinya. Kalau dia terlalu di atas normal, maka tidak akan bisa diterima sebagai pendonor. Jadi pendonor itu syaratnya banyak. Kamu bisa ke PMI terdekat dan cek screeningmu. Jika kamu memenuhi screening, kamu bisa langsung donor darah. Dan biasanya kalau donor darah dapat makanan enak. Jadi cocok buat kamu yang aduh sengsara, donor darah aja. Next. Oh, sudah habis. Semoga mitos fakta ini berguna buat kalian. Dan sekali lagi disclaimer, info saya bukan satu-satunya valid. Kalian pastikan tetap kritis dan belajar lagi dari sumber-sumber yang lain di Google. Rajin membaca. Long life learning bosku. Sampai jumpa.